sosial dari seseorang yang akan mempengaruhi kognisi, emosi, dan perilaku sosialnya. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek stres. Menurut Savarino dan Smith pada tahun 2012, aspek stres ini terdiri dari dua aspek, yaitu ada biologis dan psikososial, di mana aspek biologis adalah reaksi fisiologis yang muncul karena adanya suatu kondisi atau situasi yang mengancam atau berbahaya. Gejala fisik dari stres yang dialami individu salah satunya adalah kekebalan tubuh menurun, yang ditandai dengan mudahnya terserang penyakit seperti sakit kepala dan mah. Selain itu juga terdapat gejala fisik lainnya seperti gangguan makan, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Adapun aspek psikososialnya yaitu yang berupa gejala psikis yang terdiri dari kognitif, emosi, tingkah laku sosial. Next slide. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan stres ini sendiri terdiri dari 4 faktor, yaitu ada faktor fisik, faktor lingkungan, faktor kepribadian, dan faktor kognitif. Next. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang ditunjukkan untuk melihat fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung saat ini atau pada masa lampau. Metode penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti. Metode deskriptif kuantitatif ini menjadi metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini, bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian. Next. Adapun subjek penelitian, yaitu siswa yang melaksanakan pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Peneliti memilih subjek penelitian sebanyak 50 siswa. Peneliti memilih subjek penelitian sebanyak 50 siswa dikarenakan menurut Rosser pada tahun 2010, subjek yang layak dalam sebuah penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 responden. Adapun siswa dalam yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa SMA yang berasal dari sekolah negeri yang ada di Aceh. Siswa berjenjang sekolah menengah yang berusia sekitar 15 sampai 18 tahun. Next. Adapun definisi variabel penelitian, yaitu variabel penelitian dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu tentang stres pada siswa. Menurut Savarino dan Smith pada tahun 2012, menyatakan bahwa stres merupakan suatu keadaan yang menyebabkan individu mengalami kesenjangan interaksi antara individu dengan lingkungan, sehingga menimbulkan suatu persepsi jarak yang bersumber pada biologis, psikologis, dan sosial dari seseorang tersebut. Nah, teknik dan instrumen pengumpulan data, instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dilakukan dengan menggunakan platform online, yaitu membuat G-form untuk menjawab pernyataan pada kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah penyebab stres pada siswa yang melakukan pembelajaran daring selama pandemi. Pengumpulan data dilakukan dengan skala kuesioner berskala Goodman, yang dimana menurut Ridwan pada tahun 2010, skala Goodman ini adalah skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas atau tegas dan konsisten. Next, P. Validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya untuk mengukur. Validitas merujuk pada sejauh mana skala atau alat ukur yang mengungkapkan data atribut yang diukur dengan akurat dan teliti. Ini menurut Azwar pada tahun 2011. Menurutnya, item dikatakan valid jika memiliki koefisien validitas mendekati 1,0. Sebaliknya, item dikatakan tidak valid jika koefisien validitas mendekati 0,0. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan standar minimal 0,3 hingga 1,0. Untuk teknik analisis datanya sendiri, menurut Sogiono 2013, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Setelah melakukan penelitian dengan pengumpulan data dari responden, kemudian peneliti melakukan analisis data. Data yang didapatkan oleh peneliti adalah data mentah yang berisi
dari responden yang mengenai permasalahan yang diteliti. Salah satu tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan seluruh data dan kemudian disajikan dalam susunan yang sistematis, setelah itu ditafsirkan atau memaknai data yang didapat. Next. Sorry, 10 minutes already, okay? Reminder. Okay. Untuk hasil penelitiannya berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan terhadap 50 responden siswa dalam mengetahui stres pada siswa selama pembelajaran daring, maka diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu semua data valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amira Nadifah. Nah, di sini terdapat tabel dari karakteristik, yaitu usia dari 14 sampai 16 tahun dengan frekuensi 15 dan persen 15. Nah, untuk usia 17 sampai 18 tahun dengan frekuensi 35 dengan persenan 35. Nah, jenis kelaminnya untuk laki-laki itu sekitar 23 orang dan untuk perempuan sekitar 27 orang. Nah, di sini juga berdasarkan kelas, yaitu kelas 9, 10, dan 11. Untuk kelas 9 ada 11, untuk kelas 10 ada 10, dan untuk kelas 11 ada 29 orang. Jadi totalnya ada 50 orang. Nah, untuk tabel analisis statistik deskriptif variabel stres akademik, hasil analisis deskriptif yang dilakukan peneliti terhadap hasil data yang diperoleh dari 50 responden siswa menunjukkan bahwa nilai rata-rata pada variabel stres akademik adalah sebesar 2.231 dengan nilai standar deviasi sebesar 20.566. Nah, untuk menentukan kategorisasi tingkat stres akademik pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring selama pandemi, kami kemudian melakukan kategorisasi terhadap skor total yang diperoleh sebagai rumus di bawah ini. Next. Nah, ini merupakan rumus dari kategorisasi tingkat stres akademik pada siswa. Nah, kategorinya itu terdiri dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, hasil dari rumus tersebut dapat kita lihat sebagai tabel dan diagram di bawah ini. Next. Nah, ini merupakan tabel dari frekuensi dan presentasi tingkat stres akademik siswa. Nah, di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan diagramnya. Nah, berdasarkan tabel dan diagram di atas, dari 50 responden penelitian, maka dapat dilihat bahwa sebanyak 6% atau 3 siswa mengalami tingkat stres akademik yang sangat rendah. 8% atau 4 siswa mengalami tingkat stres akademik yang rendah. 24% atau 12 siswa mengalami tingkat stres akademik sedang, dan 44% atau sebanyak 22 siswa mengalami tingkat stres akademik tinggi, dan sekitar 18% atau 9 siswa mengalami tingkat stres yang sangat tinggi. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan terhadap 50 responden siswa di Aceh saat ini sedang melakukan pembelajaran via daring, diketahui bahwa secara umum subjek penelitian ini memiliki tingkat stres akademik yang tinggi, yaitu 22 responden atau sekitar 44%, di mana pandemi dan pembelajaran via daring ini para siswa mengalami stres mungkin disebabkan karena tugas dan materi yang diberikan terlalu banyak dan bertumpuk sehingga siswa kewalahan dalam menghadapi pembelajaran. Baik, sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Alright, thank you to the fourth presenters. Congratulations. Thank you for the fruitful presentation. So let's move on to the group number 5. Dara Vona, Titin Zumrotin, Shifanur Rahmah, Muhammad Nadir, and Muhammad Rizki Newada Serega. Please begin whenever you're ready. You only have 10 minutes here. A warm reminder, if you have a question, please put them in the chat box. Thank you.
Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kami waktu untuk presentasi. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan hasil daripada proposal penelitian kami yang berjudul Hubungan Motivasi Terhadap Minat Belajar pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Araniri, yang beranggotakan Darafona, Titin Zumrotin, Cut Sifani Urahma, Muhammad Nadil, dan saya sendiri, Muhammad Rizky Nirwanda Siregar. Baik, di sini yang pertama akan dibahas tentang latar belakang dulu, di mana motivasi ini berperan penting bagi kehidupan mahasiswa yang berada di bangku perkuliahan maupun di dunia pendidikan. Seorang peserta didik akan belajar dengan baik apabila ada faktor pendorongnya, yaitu motivasi belajar. Peserta didik akan belajar dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi belajar yang tinggi. Jadi pada latar belakang ini peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hubungan motivasi terhadap minat belajar pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh. Selanjutnya ada rumusan masalah yang dimana peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hubungan motivasi terhadap minat belajar pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh. Selanjutnya ada penelitian, selanjutnya ada tujuan dan manfaat, di mana tujuannya ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi terhadap minat belajar pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Araniri. Lalu ada pun manfaatnya yang secara praktis itu dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai hubungan motivasi terhadap minat belajar pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Araniri. Selanjutnya ada perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Yang pertama itu dilakukan oleh Fathuriza Abdul Manaf tahun 2017 tentang efektivitas pembelajaran berbantuan video game visual novel untuk meningkatkan minat belajar matematika peserta didik. Jadi di sini adapun perbedaannya, yang pertama variabel yang pada penelitian Fathuriza ini adalah variabel mereka ini tentang pembelajaran video game visual. Lalu ada variabel yang kami teliti itu adalah tentang motivasinya dan minat belajar pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Araniri. Selanjutnya pada subjeknya, perbedaannya, subjek penelitian di sini kami mengambil 100 orang mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Araniri, dan sedangkan di dalam penelitian ini mengambil siswa kelas 8 pada SMP tersebut atau sekolah menengah pertama tersebut sebanyak 62 orang. Lalu ada menurut penelitian yang dilakukan oleh Kiswo Itasari, di mana tahun 2015 tentang minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler pendalaman agama. Di sini perbedaannya itu pada minatnya, di mana perbedaan minat siswa pada penelitian ini adalah minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler, lalu sedangkan pada kami adalah hubungan motivasi dan minat belajar pada mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Araniri. Pada subjeknya kami mengambil 100 orang mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Araniri, sedangkan pada ini mengambil subjeknya adalah seluruh siswa pada sekolah menengah pertama tersebut. Lalu yang ketiga ada yang dilakukan oleh Amni Fauziah, Asih Rosnaningsih, dan Samsul Azhar tahun 2017 tentang hubungan antara motivasi belajar dengan minat belajar siswa kelas 4 Sekolah Dasar Poris Gaga nomor 5 Kota Tangerang, di mana adapun persamaannya yaitu terletak pada tujuan dan metode penelitiannya, yaitu metode kuantitatif korelasional. Selanjutnya di sini kami ingin meneliti, ingin melihat bagaimanakah hubungan antara motivasi dan terhadap minat belajar pada mahasiswa. Lalu pun ada digunakan metodenya itu yaitu kuantitatif korelasi, dan perbedaannya ada pada subjek, di mana kami meneliti mahasiswa, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Amni Fauziah ini menggunakan subjeknya adalah siswa. Lalu ada yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Bagja Sulfemi, di mana tahun 2018 tentang hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar IPS di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Bogor. Ada di mana persamaannya itu terletak pada metodenya yaitu kuantitatif, dan perbedaannya itu terletak pada tujuan dan subjeknya. Tujuan kami di sini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara motivasi terhadap minat belajar pada mahasiswa, sedangkan pada
pada penelitian ini menggunakan subjeknya itu adapun perbedaan di mana subjek pada penelitian kami menggunakan mahasiswa, sedangkan pada penelitian Wahyu Bagja ini subjeknya adalah mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan. Pada bab 2 terdapat motivasi yang menurut McDonald adalah suatu perubahan energi yang terjadi pada individu yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi atau tindakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan motivasi belajar adalah hasrat yang mendorong siswa untuk mencapai hasil belajar sebaik mungkin dalam kegiatan belajar. Next. Kemudian ada aspek-aspek motivasi. Di sini aspek motivasi ada 4. Yang pertama adalah dorongan mencapai sesuatu. Di mana dorongan ini mahasiswa atau siswa dia dapat memenuhi standar dan meningkatkan prestasinya untuk mencapai pencapaian dalam belajar. Kemudian ada komitmen. Komitmen di mana mahasiswa ini memiliki komitmen untuk mengerjakan antara tugas individunya dan tugas kelompoknya. Dia mempunyai kesadaran untuk mengerjakan tugas itu. Kemudian ada inisiatif. Di inisiatif ini di mana siswa atau mahasiswa tanpa perlu disuruh lagi untuk mengerjakan dan untuk belajar. Karena adanya kesadaran pada diri sendiri untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Kemudian ada optimis, yaitu suatu sikap yang gigih dalam mengejar tujuan tanpa perlu adanya kegagalan dan kemunduran. Pada optimis ini, mahasiswa ini tidak takut untuk terjadinya kegagalan, tetapi dia terus maju untuk mencapai hasil yang dia inginkan. Kemudian pada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, itu ada terbagi ke 2 faktor. Yang pertama faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Pada faktor internal ini, cita-cita dan aspirasi menjadi suatu faktor. Mengapa? Karena jika seseorang sudah mempunyai cita-cita, maka cita-cita itu akan menjadi motivasinya untuk menggapai bagaimana cara untuk dia dapat menggapai cita-citanya. Maka di sini terdapat aspirasi. Aspirasi itu adalah harapan atau keinginannya yang dimiliki oleh individu ini. Kemudian yang kedua ada kemampuan peserta didik, di mana apa yang terdapat pada diri peserta didik ini. Kemampuan dimaksud adalah segala potensi yang dimiliki baik itu dari segi intelektual maupun psikomotorik yang ada pada diri peserta didik ini. Kemudian kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik yang dimaksud di sini memiliki kesehatan panca inderanya serta kondisi fisiologis dirinya. Kemudian faktor eksternalnya di sini ada faktor kondisi lingkungan, di mana lingkungan belajar ini mempengaruhi motivasi belajarnya. Kemudian lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial ini dia seperti guru, sekolah, dan kawan-kawan bermainnya. Kemudian ada lingkungan sosial masyarakat di mana mahasiswa ini merasa keberadaan dirinya dengan diakui dia diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat. Kemudian ada lingkungan sosial keluarga, itu seperti dukungan orang tua yang sangat penting bagi seorang mahasiswa itu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan minat belajar. Definisi. Minat belajar merupakan ketertarikan individu terhadap satu hal ataupun aktivitas guna melakukan kegiatan belajar dan tercapainya tujuan ataupun prestasi dalam belajar. Bisa kita katakan di mana seorang individu tersebut memiliki keinginan hati yang tinggi terhadap suatu hal yang ingin dicapainya. Yang mana di sini terkaitannya dengan unsur perasaan berupa kesenangan dan kecenderungan hatinya. Selanjutnya, kemudian ada aspek-aspek minat belajar. Di sini aspek-aspek minat belajar meliputi sikap umum
Sikap umum terhadap aktivitas kesadaran spesifik untuk menyukai aktivitas, merasa senang dengan aktivitas, berpartisipasi dalam aktivitas, serta meliputi aspek kognitif dan afektif. Di aspek kognitif ini mengandung pengertian bahwa minat selalu didahului oleh pengetahuan, pemahaman, dan konsep diperoleh dan dikembangkan dan pengalaman atau hasil interaksi dengan lingkungannya. Kemudian ada aspek afektif. Aspek afektif itu menunjukkan pada derajat emosional yang dinyatakan dalam bentuk proses. Menilai untuk menentukan kegiatan yang disenangi. Jadi sesuatu aktivitas bila disertai dengan minat individu yang kuat, maka ia akan mencurahkan perhatiannya. Selanjutnya. Sorry, it's 10 minutes already here. Cara menemukan minat belajar bisa kita menggunakan pengamatan kegiatan dari pertanyaan anak, kemudian juga ada pokok pembicaraan, kemudian ada membaca, menggambar, spontan, keinginan dan laporan apa yang diminatinya oleh mahasiswa tersebut. Kemudian ada faktor-faktor minat belajar. Di sini dapat kita liputi bahwa faktor dorongan dalam individu itu ada motif sosial dan faktor emosional. Yang mana dalam faktor emosional ini, pada faktor emosional ini mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Bila seseorang mendapatkan kesuksesan pada aktivitas akan menimbulkan perasaan senang. Sudah? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3. Yang pertama itu adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode korelasional, yaitu untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Untuk variabel dalam penelitian ini itu ada variabel bebas yaitu motivasi dan variabel terikat yaitu minat belajar. Selanjutnya ada subjek penelitian. Ada subjek penelitian yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh. Untuk sampelnya sendiri dalam penelitian ini adalah 100 orang mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Araniri Banda Aceh yang dipilih dengan menggunakan teknik purpose sampling yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu mahasiswa aktif Fakultas Psikologi UIN Araniri. Yang kedua, berusia maksimal 18 sampai 23 tahun. Yang ketiga, memiliki IPK minimal 3,00. Next. Selanjutnya itu ada cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data yang kami gunakan itu dengan menggunakan alat ukur, yaitu skala, motivasi, dan skala minat belajar. Jenis skala yang kami gunakan itu dengan menggunakan skala Likert, yang memiliki pernyataan favorable dan unfavorable, yaitu sangat setuju, setuju, sedang, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya untuk skala motivasi itu sendiri diambil dari 4 aspek motivasi belajar, yaitu dorongan, mencapai sesuatu, komitmen, inisiatif, dan optimis. Untuk skala minat belajar itu diambil dari 4 aspek minat belajar: sikap umum terhadap aktivitas kesadaran spesifik untuk menyukai aktivitas, merasa senang dengan aktivitas tersebut mempunyai arti penting bagi individu, dan berpartisipasi dalam aktivitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Kemudian ada validitas dan reliabilitas. Validitas instrumen memiliki pengertian sebagai sejauh mana instrumen mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas dilakukan menggunakan product moment dengan pembuatan dengan bantuan program SPSS. Kemudian reliabilitas. Uji reliabilitas ialah langkah untuk mengukur suatu data yang berasal dari indikator variabel atau konstruk. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan produk moment dengan bantuan program SPSS juga. Kemudian selanjutnya. Oke.
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kuantitatif, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif korelasional. Kemudian cara analisis data yaitu uji prasyarat dilakukan untuk membuktikan bahwa sampel dan data penelitian terhindar dari sampling error. Adapun uji prasyarat dalam penelitian ini adalah uji normalitas untuk mengetahui normal atau tidaknya satu distribusi data yang nantinya akan berkaitan dengan pemilihan uji statistik. Kemudian uji hipotesis untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Teknis analisis sedikit. Teknis analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Dah siap? Sudah? Okay. Sudah. Alright. We're almost coming to an end. Let's just go on with our last presenter. The only one, Nurul Jannah binti Nasruddin, with her presentation title, Let Your Fitrah Shine. Dipersilakan. Please welcome. Okay, thank you, Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Jannah binti Nasruddin, and today I'll be presenting a topic called Let Your Fitrah Shine. Okay, fitrah is this innate nature of a human being to incline towards worship to the Creator, which is Allah. And this topic is very near and dear to my heart because I went through a lot of pain and suffering in the past due to my severe anxiety. And now I feel grateful that I went through all that pain because I believe that the pain has led me to grow wiser, and it helped to make me grow closer towards Allah. Okay, next. Today I will be sharing with you the depth of a very famous Arabic proverb, which is whoever knows himself knows his Lord. Next. Okay, this proverb is, it indicates that self-knowledge is very important for your spiritual development, as it will trigger you in ways that allow for purification of your heart and soul. So in order for you to purify your heart, you have to be able to understand how your psyche works through self-discovery. And the psyche, or the inner body, has 4 components in it. And the first component is the heart, also known as the qalb. The second is the spirit, also known as the ruh. The third is the ego or self, also known as the nafs. And lastly, the mind is known as the aql. Okay, I will be distinguishing between these 4 terms in the next slide. Okay, the first component of the psyche is the heart. The heart can refer to the physical organ within the chest that pumps blood throughout the body, and this is what is defined by the general public. Whereas in the Islamic tradition, it can refer to the ethereal heart, which is the pure consciousness within us, and it has a spiritual nature to it. So there's a hadith that says that verily, in the body is a piece of flesh, which if it is sound, the entire body is sound, and if it is corrupt, the entire body is corrupt. And truly it is the heart. Purifying the heart, or cleansing the heart of internal sins like arrogance and envy and superiority, is vital, it's very important to our success in this life and the hereafter. We can better understand how to purify the heart by recognizing the ways that the other parts of the psyche influence the heart. Okay, next. Okay, the second component of the psyche is the spirit. It refers to the life force that moves the body, and when the spirit is removed, the body will die. The spirit is what enables us to feel, to perceive, to touch, to smell, and so on. It can also refer to the higher self, which is the capacity of a human being to receive ilham and hidayah from Allah. Okay, the spirit has a heavenly quality to it, as it is the aspect of the psyche that reflects the attributes of Allah. Allah is perfect in his hearing, seeing, and knowing, as well as his justice, mercy, and kindness. And human beings also have these attributes. So for example, when a human being is giving a lot of money to charity, he is also reflecting the attribute of Karim, which is generous. Okay, so in order for you to know yourself, you have to know your Lord. Okay, Allah said in the Quran that
They ask you about the spirit. Say, the spirit is among the affairs of my Lord. You have been given little knowledge of it. So the spirit is something of the unseen world. We cannot know the nature of it unless we look into it ourselves. We cannot study it using the scientific tools at hand, okay? Like a mirror, a pure heart reflects divine light from the spirit into the world. In order to achieve such a pure heart, one must follow the influence of the heart upon the heart rather than the ego. Okay, next I will be talking to you about the ego. Next slide. Okay, the ego, it refers to a person's identity or sense of self. It can be defined as the way we define ourselves, such as the way we look, how attractive we are, our social status, our culture, our race, and so on. The self can refer to the lower self, ego, or it, which brings about one's basic sensations, emotions, and instincts. Okay, the lower self has a tendency to follow its lowly desires, such as hawa and shahawat. I'm sure you've heard of that before. The believer should aim to hold back the lower self and bring it under control of the higher self, or which is known as the spirit. Okay, Allah said in the Quran that as for him who feared to stand before his Lord and he restrained his ego from his whims, paradise will be his refuge. So it is very important for us to let go of our ego in order to achieve a pure heart, okay? Many scholars refer to the self as an enemy against which we should wage through jihad. Jihad is to fight, the true jihad is to fight against the ego and its lowly desires. Okay, next. I'm going to talk about the last component of the psyche, which is the mind. It is the intellectual capacity of human beings to reason, to think, to contemplate, and reflect upon the universe around us, okay? So one cannot be truly mindful of Allah until they are mindful of the types of thoughts that they choose to occupy in their head. Learning to be mindful of our thoughts is very important for us to be protected by Allah in our physical, mental, and spiritual health. Al-Qushayri wrote that some of the predecessors has once said that whoever is mindful of Allah in his thoughts, Allah will protect him in his limbs and actions. Okay, so there are two types of thoughts, and one of them is good thoughts, second is bad thoughts. So the good thoughts always come from the higher self or spirit, and also can be inspired by angels. And the bad thoughts always come from the lower self or ego, and also Satan. So gaining mastery over our conscious thoughts and changing the negative thought patterns is a psychological skill called cognitive restructuring, which can be nurtured through mindfulness practice. It is a practical method that I will be talking about in the next slide. Next. Okay, so mindfulness, what is it? It is, in Islam, is the state of being aware of oneself in relation to Allah. It is the opposite of heedlessness and forgetfulness, also known as ghaflah. Okay, how is it practiced? You should go into the room alone with the intention of silencing the mind from random thoughts and self-talk. This could be done in as little as 5 to 10 minutes a day. And you can do this by repeating the names of Allah that you can choose. You can choose whichever one you want. You can choose Ya Rahman, Ya Latif. You can choose Alhamdulillah. And you can do it like quietly in solitude. Just pick a place where you feel like you are safe. And then you can just say it quietly and softly and slowly. Like Alhamdulillah, Alhamdulillah. Like until you feel calm and at peace. Okay, you should focus on God as the object of your attention and being aware of ourselves in relation to Him, and also adapting to feeling this state of connection to God. Okay, the next slide. Okay, I'm going to tell you a secret. So you are not your thoughts, okay? A lot of people believe that, okay, whatever I believe I am that. Whereas sometimes the thoughts that we have comes from shaitan and from the ego, which can be very deceiving. So you are not your thoughts, but you are what's underneath, which is the pure consciousness within you that you have to tap into through the mindfulness practice that I just showed you earlier. Okay, so it helps us to disconnect from our thoughts. It trains us to put a distance between ourselves and our thoughts so that we can better observe our thoughts and then control our reaction to them. This is called finding the reaction space.
Okay, if a thought is beneficial, we can pursue it. We can do what we feel like we want to do if it's good. But if it is harmful, we can ignore it by returning our attention to Allah. So if you choose a name of Allah such as Rahman, you can just say Rahman, 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 all throughout the session in order for you to not believe in the bad thoughts that you had, okay? Having access to the reaction space is a blessing from Allah, whereas lacking this space gives Satan an advantage over us, especially for people who are prone to anger. Okay, as we train ourselves to observe our thoughts in mindfulness meditation, this will help prevent us from reacting in a very extreme way to strong emotional reactions such as anger. As for me, during my journey, I had a lot of anxiety, so I had to just sit still for a while when I was feeling anxious, and then I just found inner peace through the chaos. And then I suddenly feel like, okay, life is good. Life is great. I am blessed. There's nothing to be worried about because I am protected at all times. Okay, mindfulness meditation helps us tune into our spirit, which is what I said is the higher self. And it is the continuous process of removing the layers of ourselves that we have been holding onto for far too long, which is the stuff that we have believed from our childhood until now, like the social conditioning we've had. And it has been a very tough journey for me because I've always believed that I am unworthy, I am unloved, I am not as good as everyone else, and so on. When in reality, everyone is special. Everyone is beautiful in their own ways. Their soul has a lot of potential in them. They just have to tune into it, okay? And everybody is loved at all times by God. Okay, as we remove the parts of ourselves that we have been convinced to believe were our own, we have to keep in mind that we are doing so with a higher purpose in mind, which is to get closer to God. That is our main goal in this life, okay? Everything else that is worldly is just not worth thinking too much about. Okay, next slide. Okay, so this is actually a recap of what I've just talked about in case you find it hard to internalize what I just said. So if you want to screenshot this screen right now, you can do so. If you can keep it for your own self-discovery journey. So this is what I wrote, like this is what I talked about: the heart, the spirit, the ego, the mind. And the lesson of the overall presentation is this. Okay, the believer's most important goal in this life is to cleanse, purify the heart by tapping into your spirit, rather than being influenced by the ego or the lower self, which is the weapon of Satan and an enemy to us human beings. The mind plays a very important role in this struggle as it contains thoughts from both the spirit and the ego. So you have to distinguish between the two, the good thoughts and the bad thoughts. Through mindfulness skills and Islamic knowledge, one must learn to identify and foster the good thoughts from the spirit, while ignoring and disengaging the evil thoughts from your ego or from Satan. Okay, so I'll just conclude all of this by a verse that is important, that is very relevant to this, what I've been talking about. Okay, Allah said that indeed Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. So in order to heal the world, you have to heal yourself first, because in order for you to heal the world, you have to have what it takes to get there. You have to have the experience of letting go of the ego, which is a very tough journey, and then share your knowledge with the world on how to do it. Okay, last slide. Okay, thank you for lending your ears. That's it for me. Wow, what an insightful presentation. Thank you. Welcome. So we are done. We are done with all presentations. Congratulations, everyone. Now it's time for the Q&A session. We are open if there's any questions regarding the presentation just now. Anyone have any questions? You can either unmute your mic or put it in the chat box.
Any presenters want to ask questions or something to other presenters? Don't be shy. Anyone? All right, since there's no question, maybe the operator can give the absent link. So all the presenters, please fill in those link, the link, fill out. Okay. So while you do that, here's a warm reminder. Don't forget to tag us at Site Conference with your conclusion on Instagram story with the hashtags that were given and win your chance to receive the Best of the Day award. Before we end this meeting, can we all please open your camera for a photography session? Everyone open your mic, fix your tudongs. Open your mic, sorry, open your camera. Okay, so our operator will take the picture. Baik, saya akan menghitung 1 sampai 3. Apakah sudah selesai? Sudah siap semua untuk difoto? Siap. Ya. Oke, ready ya? 1, 2, 3, smile. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3, smile. Oke, thank you. All right, thank you everyone. With that, we have come to an end for our session today. I would like to express our gratitude to the presenters and participants for being with us today. Let's end our conference presentation today with Surah Al-As and Tasbih Kifarah. On behalf of our community and myself, I would like to apologize for any of our shortcomings throughout the course of this event. So that is all. Thank you. Have a nice day and stay safe, everyone. See you all tomorrow. Thank you, MC. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. See you next Don't time. forget to fill up the link in order to get your certificate. Bye.